Selamat datang di pembelajaran online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi Akidah Akhlak kelas 6 SD dengan judul Akhlak Tercela. Akhlak tercela atau biasa yang disebut dengan akhlak mazmumah, yakni akhlak yang tidak baik, akhlak yang jelek. Di antaranya contoh akhlak tercela, 1. Fasik. Fasik ialah orang yang ahli maksiat dan ia tahu bahwa yang dilakukannya adalah kemaksiatan atau dosa. Ia tahu itu adalah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap dilanggar. Ia juga tahu bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ia tetap meremehkan. Kalau orang bodoh melakukan dosa karena kebodohannya, dia itu bukan fasik, melainkan orang yang lalai. Dan obatnya adalah harus belajar. Akan tetapi, orang fasik itu dia sudah belajar dan mengerti namun sering durhaka karena kepandaiannya. Jadi, orang fasik itu tadi, dia sudah mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan maksiat, perbuatan tidak baik, perbuatan jelek, perbuatan tercela, tapi ia tetap melakukan perbuatan tersebut. Itu adalah orang yang fasik. Ciri orang fasik itu adalah 1. Cenderung mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 49 yang artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, mereka akan ditimpa siksa disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Jadi sudah jelas sesuai dengan firman Allah bahwa orang-orang yang fasik tersebut akan ditimpa siksa dan mereka cenderung mendustakan ayat-ayat Allah. Ciri yang kedua adalah mengikuti kemauan sendiri tanpa memperhatikan hukum-hukum Allah. Dia tahu hukum Allah, dia tahu aturan dari Allah, namun mereka lebih suka berjalan di atas kemauannya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 47 yang artinya, dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi sudah jelas ciri fasik yang kedua ini adalah bahwa orang fasik tersebut tidak menurut apa yang telah diturunkan Allah, tidak memperhatikan aturan-aturan yang telah Allah berikan sesuai dengan Al-Quran. Zaman sekarang banyak orang yang mengikuti keinginannya sendiri tanpa mempertimbangkan unsur agama, bahkan cenderung menekan kehidupan orang-orang yang beragama, dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka berbuat atas dasar keinginannya sendiri dan tidak memperhatikan atau tidak mempertimbangkan ajaran atau aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Ciri yang ketiga adalah lupa akan peranan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran menyebut mereka sebagai orang yang lupa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 19 yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ini adalah ciri yang ketiga dari orang yang fasik. Karena orang yang fasik ini adalah cenderung sebagai orang yang lupa. Bahkan Allah menjadikan mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Cara menghilangkan penyakit fasik menurut Imam Ghazali bahwa pengobatan orang-orang yang mengerti di bidang agama namun durhaka dengan aturan agamanya sendiri adalah mengerjakan sesuai dengan ciri-ciri orang yang mengerti dan berbuat sesuai dengan pengertiannya.
Dalam arti luas, yakni mempraktekkan dan mengatakan yang benar itu benar dan yang batil itu batil. Mengatakan bahwa memang itu yang diajarkan oleh Allah harus kita laksanakan dan itu apa yang dilarang oleh Allah maka harus kita jauhi. Perilaku siswa yang fasik itu seperti contohnya, dia itu sudah tahu bahwa itu adalah aturan, tapi ia suka melanggar. Contohnya yang pertama, malas mengerjakan PR. Kemudian ada piket kelas tidak pernah ikut, suka berkelahi, melakukan perbuatan yang tidak baik di kelas. Itu adalah contoh dari beberapa sikap siswa yang sudah tahu kalau itu adalah aturannya, tapi dia tetap melanggar. Akhlak tercela yang kedua adalah murtad. Akidah merupakan perkara yang amat penting. Iman merupakan kenikmatan yang paling besar yang harus dijaga, dipelihara, dan dipupuk. Sebab iman menjadi bekal utama untuk mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih besar yang pernah dirasakan selama di dunia, surga dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, lepasnya iman menjadi sebab bagi lenyapnya semua kenikmatan, bahkan menyebabkan pelakunya ditimpa dengan azab yang maha dahsyat. Itu adalah bagi orang-orang yang melakukan murtad, keluar dari agama Islam. Bahkan Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran, salah satunya adalah lepasnya iman bagi seseorang yang murtad itu tadi. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 217 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa yang besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi sudah jelas sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 217 ini bahwa barang siapa yang murtad keluar dari agama Islam kemudian dia mati masih dalam keadaan kafir, mereka itu akan sia-sia amalannya yang pernah dia lakukan di dunia dan mereka akan menjadi penghuni neraka dan akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Jadi itu tadi, murtad itu tadi adalah orang yang keluar dari agama Islam. Tahukah kalian mengapa pemurtadan bisa terjadi? Hal ini dapat terjadi di antaranya karena satu, lemahnya iman seseorang. Dua, kesulitan ekonomi ataupun juga bisa terjadi karena pengaruh lingkungannya yang banyak hal-hal yang seperti itu. Akibat orang yang melakukan murtad, satu, terhapus amalannya. Semua amal kebaikan yang telah dilakukan selama masih menjadi muslim, yakni syarat diterimanya amal adalah muslim itu tadi. Maka ketika dia murtad, semua amal perilakunya menjadi tertolak. Tidak hanya itu, seluruh amal perilakunya menjadi tertolak juga. Dan juga seluruh amal yang sudah dikerjakan semasa memeluk Islam pun turut kehapus. Jadi tidak dipakai meskipun dulu dia Islam, dia melakukan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh, tapi ketika dia sudah murtad itu sama aja amalnya tidak terpakai, amalnya terhapus. Itu tadi karena akibatnya jika seseorang murtad itu tadi semuanya akan terhapus amal-amalnya yang pernah dia lakukan, baik dulu ketika dia menjadi seorang muslim.
Akibat murtad yang kedua adalah kekal di neraka, sesuai dengan Quran Surat Al-Imran ayat 87 sampai 88, yang artinya mereka itu balasannya ialah bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka, demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Jadi mereka bagi orang yang murtad nanti akan kekal di neraka. Cara menghindari fasik dan murtad sebagai salah satu contoh dari akhlak tercela, yakni satu, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menambah ilmu agama dengan cara membaca atau ikut pengajian. 3. Berkumpul dengan lingkungan yang agamis, mendekati orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.